Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda perhatikan, tantangan terbesar itu kadang datangnya justru setelah kita merasa, wah ini udah sukses nih. Benar sekali. Agak ironis ya. Hari ini kita mau bahas mendalam fenomena ini nih. Apa yang terjadi kalau alasan fundamental atau why di balik sebuah usaha itu mulai kabur gitu. Sumber kita kali ini spesifik banget dari buku Simon Sinek, chapter 11, judulnya When Why Goes Fuzzy. Nah, ini topik yang menarik banget. Gimana kesuksesan itu malah bisa bikin kita lupa tujuan awalnya. Kenapa bisa begitu? Terus dampaknya apa aja? Sinek punya beberapa contoh bagus di bab ini. Yuk kita mulai dari contoh Walmart deh yang dibahas Sinek. Dulu, waktu masih ada Sam Walton, why-nya itu jelas banget. Melayani orang. Iya, Pelayanan itu. Betul. Poin penting yang Sinek angkat itu pergeseran setelah Walton nggak ada. Fokusnya mulai geser nih. Geser gimana tuh? Walmart kayaknya mulai, mengaburkan mengapanya. Yaitu melayani orang, dengan bagaimananya yaitu nawarin harga murah. Jadi obsesi sama murah, efisiensi, margin, itu kayak menggantikan niat awal melayani tadi. Wah, dan dampaknya lumayan serius ya. Banget. Muncul kan tuh berbagai masalah, perlakuan ke karyawan yang kurang oke, tuntutan hukum, bahkan ditolak sama komunitas. Ironis banget kan kalau ingat semangat awal pendirinya. Iya, bener-bener kayak kehilangan arah mengapanya gitu ya. Contoh ini nunjukin banget betapa pentingnya kita jaga mengapa itu secara sadar terus-menerus. Apalagi pas organisasi makin gede, kepemimpinan ganti. Gampang banget fokusnya lari ke hal yang gampang diukur, kayak profit. Lupa esensinya. Sinek juga cerita soal lain yang, wah ini bikin mikir banget. Dari pertemuan pengusaha super sukses di MIT, namanya Gathering of Titans. Oh yang gitu ya? Bayangin deh, orang-orang ini udah capai target finansial yang wow, luar biasa. Pencapaiannya jelas banget. Tapi mayoritas dari mereka ngaku nggak merasa sukses. Nah, loh. Malah kangen sama masa-masa awal perjuangan yang penuh semangat. Kok bisa gitu ya? Nah, ini dia nih menyoroti perbedaan fundamental yang Sinek selalu tekankan. Apa tuh bedanya? Gini, ada pencapaian atau achievement. Ini sesuatu yang bisa Anda raih. Target terukur. Level apa atau what. Kayak ya punya kapal pesiar mewah itu. Oke, kayak centang daftar gitu ya. Betul. Terus ada sukses atau sukses. Ini lebih ke perasaan. Kondisi batin yang muncul pas kita hidup sesuai mengapa kita. Perasaan yang Anda dapat di samping kapal pesiar, itu bukan kapalnya sendiri. Ah, ngerti-ngerti. Jadi para Titans ini, walaupun udah banyak banget pencapaiannya, ngerasa hampa karena tanpa sadar fokusnya udah geser ya. Tepat sekali. Dari ngejar tujuan awal yang penuh makna, si mengapa itu jadi cuma ngumpulin materi, apanya, sama ngurusin cara, bagaimananya, ngejar target terus tapi rasa suksesnya hilang. Dan konsekuensi dari mengapa yang mulai kabur ini bisa gawat loh buat organisasi. Sinek jelasin, organisasi jadi cenderung, ya gitu prioritasin metrik jangka pendek. Angka-angka ya? Iya, profit, market share, angka di laporan kuartalan. Ini semua kan level apa what? Akibatnya, inspirasi, baik buat tim di dalam maupun buat pelanggan di luar, itu mulai luntur. Terus kalau inspirasi hilang, gantinya apa dong? Nah, seringnya yang muncul itu manipulasi. Bonus gede tapi cuma lihat angka, tekanan berlebih. Mungkin malah jadi ada rasa takut. Kayak nyoba dorong mobil tapi bensinnya habis gitu. Jadi kayak dipaksa ya, bukan didorong dari hati. Betul. Ini jebakan pertumbuhan yang Sinek sering amati. Makin besar organisasinya, makin kompleks, pemimpin paling atas makin jauh kan dari karyawan di lapangan, dari pelanggan. Iya juga ya. Makin gampang deh si mengapa itu tenggelam sama urusan operasional sehari-hari dan target jangka pendek. Akibatnya, kayak yang Sinek gambarkan itu, rasa kebersamaan buat bangun sesuatu yang lebih besar kayak katedral bareng-bareng bisa hilang. Orang datang kerja cuma buat, mecah batu aja. Gambaran yang kuat banget ya, dari visi besar jadi sekedar rutinitas harian. Ini benar-benar nunjukin pentingnya jaga kejelasan mengapa, bukan cuma pas mulai, tapi justru pas sukses udah di depan mata. Krusial banget buat keberlanjutan sama kepuasan jangka panjang. Tepat, kehilangan fokus sama mengapa itu bisa jadi harga mahal yang nggak kelihatan dari sukses yang cuma diukur dari pencapaian materi. Ini pengingat penting nih buat Anda semua yang lagi bangun sesuatu, sekecil atau sebesar apapun itu. Iya. Mungkin sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak soal kerjaan atau proyek Anda sekarang. Apakah mengapa di baliknya itu masih terasa membara kayak di awal dulu? Pertanyaan bagus. Terus kira-kira
Apa ya dampaknya kalau percikan itu mulai redup? Dan yang paling penting, langkah konkret apa nih yang bisa Anda ambil buat terus jaga api mengapa itu tetap nyala, bahkan pas semua udah berkembang pesat? Ini pertanyaan penting buat direnungkan bareng-bareng.